Ada banyak jenis data di Microsoft Excel, dimulai dari general atau yang bersifat umum, kemudian nomor atau juga mata uang atau currency, juga bisa data berjenis tanggal maupun jenis data berbentuk persentase dan yang lain-lainnya. Akan kita bahas apa itu jenis-jenis data yang ada di Microsoft Excel. Pastikan terus video ini sampai selesai. Oke, untuk mengetahui jenis data di Microsoft Excel, perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah tabel general. Artinya ketika kita memasukkan data di sini, di sel ini akan berbentuk general seperti ini ya. Kalau kita pengen merubahnya, kita bisa mengaturnya di kolom ini ya. Perhatikan di kolom ini untuk mengatur jenis data yang ada di Microsoft Excel. Nanti akan kita jelaskan perbedaannya. Di sini ada number, currency, accounting, code dan lain-lain. Akan kita bahas satu persatu. Oke. Kita mulai dari number. Number dalam Microsoft Excel ini dikenal dengan angka 1 dan selebihnya ya. Tidak ada angka 0 sebelumnya. Contohnya di sini di depan ini saya berikan angka 0, maka 0-nya akan hilang. Jadi tidak bisa ditulis. Angka 0 seperti ini nggak bisa. Kalau pengen menambahkan angka 0, misalnya untuk nomor HP misalnya, di sini seperti ini, kita tambahkan tanda titik di depannya, yaitu 081741366368. Ini nomor WA saya. Nanti kalau ada masalah silakan nanti ditanyakan di sini. Oke, ini adalah contoh memberikan tapi bentuknya adalah di general seperti ini ya. Tapi Anda bisa menambahkan angka 0 dengan cara menambahkan tanda titik atau petik di sebelumnya. Oke. Itu pengetahuan tentang number. Kemudian jenis data yang selanjutnya adalah currency. Seperti ini, ada rupiahnya ya. Ini bisa diatur. Di currency ini adalah data yang diatur di sini nih. Kalau kita rubah menjadi general, maka akan hilang rupiahnya. Kalau Anda pengen menampilkan ini menjadi rupiah, pilih aja di sini dan klik currency, maka akan ada tanda rupiahnya. Oke. Seperti itu, yaitu adalah data dengan jenis mata uang atau currency. Kita lanjutkan ke data jenis berikutnya. Ini adalah number. Number di sini misalnya saya ganti 10.000, di bawahnya saya ganti 20.500, kemudian di sini adalah 35.000. Maka ini akan dikenali menjadi number. Lalu biasanya angka untuk mempermudahkan kita udah terlanjur bahwa setiap ada 03 itu ada titik atau komanya. Jadi untuk merubahnya menjadi ada keterangan titik atau komanya, kita tidak bisa kemudian ditambahkan titik di tengah seperti ini, tidak bisa. Ini akan dikenali, ini akan terlalu lama. Jadi caranya adalah agar ini tetap ada titiknya seperti ini, kita blok aja di sini dan pilih di sini. Klik yang ini, tanda titik yang di sini nih. Maka secara otomatis akan menambahkan tanda titik di 3 angka sebelumnya, seperti itu. Oke. Jadi akan dikenali secara otomatis. Misalnya di sini akan saya tambahkan 03 kali, maka secara otomatis akan ada titiknya setelah angka yang ketiga. Ini adalah jenis number ya. Number maupun accounting sama aja. Ini saya ganti number tetap sama, saya ganti general juga sama. Ketika diklik di sini, maka ini akan berubah jadi accounting ya, seperti itu. Jadi ada semacam titik di antara. Sebenarnya ini tidak ada titiknya, tetap nggak ada tidak ada titik di antara 3 angka di belakang koma seperti itu ya. Oke, itu adalah jenis number yang berubah kemudian ketika ini jadi accounting. Kita lanjutkan di jenis data yang berikutnya, yaitu jenis tanggal. Kalau misalnya Anda pengen menuliskan tanggal pada kolom sel di Excel, misalnya hari ini tanggal 27 Oktober 2020, Maret nih, mau Oktober 27 Maret 2020 seperti ini. Ini secara otomatis akan berubah jadi seperti ini. Tidak bisa seperti ini ya. Untuk merubahnya, Anda rubah aja di sini. Ini menjadi date atau long date ya. Ubah jadi long date seperti
seperti ini. Jadi akan secara otomatis tinggal masukkan aja 23 garing 03 27 garing 03 garing 2020. Maka secara otomatis ketika kita di sini dirubah jadi long date, maka akan berubah jadi seperti ini. Ini adalah jenis tanggal. Tetapi sebenarnya pada aslinya file ini kontennya tidak ada kata Jumatnya, tidak ada kata Maretnya, tapi ini 27/03/2020. Karena jenis datanya kita rubah jadi long date, maka dia akan berubah secara otomatis menjadi ada tanggal dan harinya seperti itu. Itu jenis data tanggal. Kemudian sering kita memakai persentase juga di data berikutnya ini. Jadi di jenis persentase ini adalah yang berasal dari sini. Sebenarnya ini adalah angka atau number yang kita juga bisa kalau seperti ini ya. Ketika kita dikasih persentase seperti ini 10%, ketika dihilangkan persentasenya, ini kita rubah menjadi number, ini kan jadi 0. Jadi sebenarnya masih ada data yaitu 0, seperti ini. Dengan nambahkan ini ya. Menambahkan dengan menampilkan desimalnya seperti itu, angka di belakang koma seperti itu. Dia adalah menggunakan tab ini ya, ketika kita rubah. Kalau kemudian kita kembalikan ke persentase, maka akan berubah jadi 10%. Kalau kemudian kita pengen mengetahui nilai aslinya berapa, kita rubah jadi number seperti itu. Kalau ini 0, kalau tampil 0 seperti ini berarti masih ada kemungkinan ada komanya di belakang. Oke, ini adalah jenis data yang bisa kita gunakan untuk menyesuaikan dengan pekerjaan kita. Untuk lebih jelasnya, silahkan dipelajari. Di sini ada banyak jenis data. Di sini ada scientific, text, fraction, time, dan lain-lain. Ya, dia jenis-jenis data dasar yang bagi Anda yang masih belajar di Excel, untuk yang wajib Anda ketahui ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Saksikan terus video ini. Sekian dari saya. Ya, jangan lupa untuk subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kita jumpa lagi di video-video yang selanjutnya.